Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faliaunillah dari Prodi Sistem Informasi. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mengerjakan praktikum tugas 2 pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Di mana tugas kedua ini, ya, setiap mahasiswa itu diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemasaran bahan ajar di universitas terbuka. Di mana pada tugas 2 ini itu menggunakan Vue.js ya sebagai framework yang digunakan dalam praktiknya. Kita langsung saja di nomor satu, mahasiswa diharapkan menampilkan halaman stok bahan ajar, ya. Halaman stok bahan ajar, dan di stok bahan ajar ini terdapat beberapa field ya. Ada kode mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah, ada UPBJJ, lokasi rak, quantity, safety, status, dan juga catatan. Oke, kita langsung saja di codingan. Kita coba running dulu. Oke, kita login. Kita login. Oke, lanjut. Kita masuk ke menu informasi bahan ajar. Di sini sudah ada apa? Field ya. Ada data bahan ajar, di sini ada kode, judul, kategori, UPBJJ, lokasi, harga, jumlah, status ya. Status ini ada aman, menipis, dan juga kosong, nanti ada 3. Kemudian ada catatan juga aksi. Nah, di sini terdapat fitur untuk mengedit stok data dan bahan ajar yang ini ya. Nah, ini sudah ada. Itu kalau codingannya kita ada di stock apps.js ya. Untuk edit itu ada di sini ya, edit item. Nah, di sini. Dan juga untuk hapusnya ada di sini. Kemudian terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stock. Ya, yang ini ya. Ini. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Terdiri pilihan seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Nah, yang ini ya. Oke. Kemudian kategori mata kuliah, kita contoh pilih Jakarta. Kategorinya adalah MK wajib. Sudah ada. Kemudian terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok quantity kurang dari jumlah safety. Dan jumlah stok kemudian untuk menjadi daftar yang dapat menginginkan untuk menerima order bahan ajar. Nah, yang ini ya. Itu yang ini. Ketika klik yang tampilkan stok menipis kosong, dia akan menampilkan data yang eh, kurang dari 10 ya. Agar dimudahkan ketika untuk melakukan reorder stok buku. Selanjutnya, terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Nah, yang ini. Nah, ini berurut berdasarkan judul, jumlah, dan juga harga. Fitur-fitur fitur filter dapat disetting ulang di reset. Yang ini ya. Oke. Terdapat fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Oke, ini. Kemudian implementasikan dependent option, seperti filter stok berdasarkan auto daerah, baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Nah, di sini untuk kategori mata kuliah itu tidak bisa dipilih sebelum si filter dari UPPJ dipilih ya. Kalau misalnya kita pilih Jakarta misalnya, ini baru bisa aktif. Ya. Tapi kalau misalnya kita belum pilih UPBJJ-nya, itu kategorinya tidak muncul. Nah, untuk codingan itu adanya di maaf di stock group base. Nah, yang ini ya. Filter untuk mengambil kategori. Nah, di sini. Oke. Itu adanya di sini untuk codingan dari filternya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan status dari stok bahan ajar, di mana status aman ya, dengan menggunakan simbol memberikan tanda yang memberi kesan aman. Ya, stok lebih besar safety stock. Kemudian status menipis ya, itu warning. Kemudian status kosong jika statusnya adalah 0. Nah, yang ini ya, berarti aman, aman dan menipis. Itu codingnya ada di, nah ini. Jika statusnya di 0 maka dia kosong. Kemudian apabila kurang dari safety itu menipis ya. Dan jika lebih dari safety itu statusnya adalah aman. Di mana status safety-nya adalah jumlahnya 10. Maka kalau misalnya di sini buku itu lebih dari 10 maka dia statusnya aman ya. Kalau kurang dari 10 dia menipis, kalau misalnya 0 dia kan statusnya adalah kosong atau merah di warna sininya. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui form kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Oke, sekarang kita coba tambahkan data bahan ajarnya dulu. Misalnya di sini kategorinya wajib, kemudian Jakarta, raknya jumlahnya 8. Oke, kita simpan. Oke, berhasil ya. Nah, di sini udah. Nah, di sini statusnya adalah menipis karena kurang dari 10. Kalau misalnya saya edit jadi misalnya 15, maka statusnya pasti akan menjadi aman ya. Jadi udah selesai nomor untuk nomor 1. Kemudian selanjutnya adalah di nomor 2, lakukan atau membuat tracking DO, delivery order, di mana halaman ini menampilkan halaman untuk tracking
status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Nah, di sini juga sama menggunakan Vue.js nah di sini terdapat fitur untuk menambahkan input deliver order yang baru. Oke, kita coba klik yang ini, tracking pengiriman. Terdapat fitur untuk menambahkan input deliver order yang baru. Field yang diisi adalah nomor DO, ya, di mana pada kolom ini itu tergenerate otomatis penomorannya terdiri dari DO, kemudian tahun berjalan, dan sequence number. Oke. Ini ya, DO, tahun berjalan. Kemudian NIM diisi dengan manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna. Nah, untuk codingan sendiri itu ada di tracking.apps ya, ini. Nah, ini validasi kelompokan data. Oke. Kemudian paket bahan ajar ya, dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket ya. Oke. Data paket itu adanya di sini, ada di sini ya. Tanggal kirim dapat dikirim manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Nah, total harga diambil dari data array objek paket harga yang ini. Paketnya ada di sini. Oke. Sekarang kita coba tambahkan lagi. Karena di sini yang Rina itu sudah menambahkan nomor DO ya 001, maka otomatis di sini tergenerate 002. Begitu selanjutnya. Ini saya isi dengan nama sini 05 Ekspedisinya kita pilih reguler di sini yang IPS ya. Kemudian tanggal kirimnya besok, tambahkan depot. Nah, ini sudah tergenerate secara otomatis ya. Kemudian karena di sini sudah saya menggunakan nomor DO2, nanti kita akan menambahkan nomor DO lagi, dia otomatis di sini terdaftar 003, begitupun selanjutnya 04, 03, 05 dan seterusnya. Di sini ya tombol harga diambil dari data array. Nah, yang tadi. Nah, di sini harga paketnya. Kemudian list pengirimannya ini. Oke. Kemudian terakhir struktur proyek Vue.js ini ya, itu menggunakan struktur seperti ini, kemudian index, stock, tricking, CSS, dan JS. Nah, saya buat seperti ini, saya membuat folder tugas 2 ya, di mana file CSS-nya seperti ini, folder CSS-nya, kemudian file JS dan juga data-data HTML yang sesuai dengan soal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, silakan dikoreksi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.